Nggak lucu ya. Halo, assalamualaikum sobat tukar semua dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan terus berproses menjadi pribadi yang lebih baik. Berjumpa dengan saya, Thauf Soebul Hufron, yang mana pada kali ini kita bakal bahas satu tema yang mungkin terdengar sederhana, tetapi seringkali terlupakan, yaitu mengenai potensi diri. Yaps, potensi diri, karena biasanya orang itu bingung ketika ditanya, "Hei, apa potensimu?" Sebelum menjawab, mereka akan berpikir terlebih dahulu. Potensiku apa ya? Jadi buat sobat semua yang mungkin belum nemu potensi apa yang dimiliki, tenang aja, karena kali ini kita bakal bahas mengenai potensi diri. Mau tahu seperti apa? Simak video ini sampai selesai. Let's go. Okay, let's go. Yang pertama, apa sih definisi potensi? Baik, tadi saya sempat searching juga di Google mengenai definisi potensi. Kalau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan yang memungkinkan untuk dikembangkan, meliputi kekuatan, kesanggupan, daya. Sedangkan pengertian potensi diri sendiri, menurut saya adalah suatu anugerah atau kelebihan seseorang di bidang apapun itu, yang mana ketika digali, diasah, dan dikembangkan akan menjadi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Dan seperti yang kita ketahui, bahwasanya manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna dibanding dengan makhluk hidup yang lainnya. Mengapa demikian? Karena manusia dikaruniai akal, hati, dan nurani sebagai bekal menjalani kehidupan. Namun, kesempurnaan itu bukan berarti tanpa batas, sebab manusia pasti tetap memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada intinya, setiap manusia itu pasti memiliki potensi atau kelebihan tersendiri jika dicari, diasah, dan dikembangkan. Jadi menurut saya nggak ada lagi jawaban ketika ditanya, "Hei, apa potensimu?" Jawabannya, Saya manusia biasa, makan nasi. Semua angka-angka. Nah, berangkat dari pengertian potensi, selanjutnya bagaimana cara menemukan potensi yang ada pada diri kita? Berikut ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Langkah pertama, analisa diri atau kenali diri sendiri. Yaps, kenali siapa diri kita. Karena dengan mengenali diri sendiri, kita membuka pintu masuk yang tepat, dan salah satu caranya dapat dilakukan dengan cara jujur pada diri sendiri atau mengakui fakta diri. Berikut ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa sobat semua catat dan nantinya perlu dijawab dengan jujur. Di antaranya, apa yang saya sukai, apa hobi saya, apa cita-cita dan tujuan hidup saya, bakat saya di bidang apa, serta apa arti sebuah kesuksesan bagi diri saya. Nah, dengan mengisi jawaban dengan jujur, artinya sobat semua mempunyai bahan refleksi untuk bisa mengenali diri sendiri. Karena dengan mengenali diri sendiri, kita dapat mengetahui kadar kapasitas diri kita sejauh mana. Langkah kedua, lakukan hal-hal baru. Melakukan hal-hal baru juga merupakan cara efektif untuk menemukan potensi diri. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan hal-hal baru, tentunya diri kita akan menghadapi tantangan baru, membuka ruang untuk pertumbuhan, eksplorasi minat, pengembangan diri, memberi kesempatan untuk keluar dari zona nyaman, dan mengenali kemampuan yang sebelumnya tidak disadari. Langkah ketiga, bertanya. Mengapa? Karena dengan bertanya dapat mendorong refleksi, memperluas wawasan, dan membuka perspektif baru. Sehingga dengan bertanya, merupakan salah satu cara efektif untuk bisa menemukan potensi diri. Langkah keempat, konsultasi pada ahli psikologi. Konsultasi pada ahli psikologi juga dapat membantu menemukan potensi diri melalui evaluasi secara profesional, pemahaman kepribadian, dan bimbingan yang tepat. Ini memberikan arahan yang lebih jelas dalam mengenali dan mengembangkan diri secara optimal.
Perlu diketahui, potensi itu nggak cuma soal akademik atau pekerjaan aja, bro. Jadi jangan salah paham, ketika diri kita udah berulang kali berusaha mencari potensi, akan tetapi tidak ketemu-ketemu, mungkin diri kita belum menentukan potensi di jenis apa yang diri kita miliki. Karena potensi itu banyak jenisnya, potensi itu terdapat jenisnya. Di antaranya ada potensi intelektual, emosional, sosial, spiritual, bahkan fisik dan seni. Ya, setiap orang memiliki keunikan yang beragam, dan itulah yang menjadikan diri kita menjadi istimewa. Nah, setelah kita menemukan jenis potensi apa yang ada pada diri kita, selanjutnya saatnya diasah. Caranya, latihan, konsistensi, dan belajar dari kegagalan. Karena potensi tanpa usaha hanya akan menjadi kemungkinan yang tidak akan pernah menjadi kenyataan. Dan terakhir, kita harus terus mengembangkan potensi tersebut. Jangan berhenti belajar, ikuti komunitas, cari mentor, dan tantang diri kita untuk naik level yang lebih tinggi. Sehingga diri kita bukan hanya menjadi pribadi yang hebat, tetapi juga bermanfaat. Masya Allah, tabarakallah. Karena sejatinya, potensi itu bukan hanya untuk dibanggakan, tetapi juga diberikan. Oke Sobat Tuker semua, itu dia pembahasan mengenai potensi diri. Mulai dari pengertian, langkah menemukan potensi diri sendiri, jenis-jenis potensi, mengasah dan mengembangkannya. Dan semua itu tinggal bagaimana cara kita mengenali, mengasah dan mengembangkannya dengan niat dan strategi yang tepat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk di like, share, and comment jika merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Thayyib Sebulufron, pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tuker.